灵一世，死生同途。人与盾，破于骨。Welcome back guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2. Tepatnya episode 113 ya guys ya. Untuk alur cerita Donghua Shaolin 2 ini udah komplit dari episode 1 sampai episode terbarunya. Kalian bisa cek di daftar playlist ya guys ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Kematian harimau mata satu seketika membuat Raja Beruang emosi dan langsung melepaskan serangan ke arah Yu Hao. Namun untungnya Ditian dengan cepat memblokirnya. Kejadian barusan jelas membuat Raja Beruang sempat emosi. Dia juga terlihat heran kenapa Ditian masih saja melindungi seorang manusia yang telah membunuh bangsa mereka. Hal itu juga direspon oleh beberapa binatang roh yang juga menunjukkan raungan kemarahan. Merasa bosan Raja Beruang selalu saja menentang aturannya, Ditian lantas menunjukkan cakar Raja Naga dengan aura luar biasa menakutkan serta menegaskan kalau dirinya bisa saja membunuhnya dengan sangat mudah. Diketahui, cakar Raja Naga merupakan warisan langsung dari Dewa Naga. Hanya para pemimpin naga hitam dari setiap generasinya yang mampu menggunakannya. Selain mengandung aura Dewa Naga yang sangat mendominasi, siapapun yang terkena teknik tersebut dapat menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dengan adanya fakta tersebut, serta Ditian terlihat benar-benar ingin membunuhnya, Raja Beruang pada akhirnya memohon ampun kepadanya. Dia juga berjanji tidak akan pernah lagi menantang setiap ucapan dan aturannya. Meskipun Ditian menerima permohonan barusan, tapi dia menegaskan jika hal ini terjadi lagi, maka Raja Beruang harus membayar kemarahannya dengan nyawanya. Hal ini juga berlaku kepada para pemimpin wilayah dan seluruh binatang roh di hutan Stardo. Kejadian barusan jelas membuat Elder Swan terdiam membisu. Dia tidak menyangka kalau Ditian jauh lebih kuat dari apa yang dirinya bayangkan. Sementara itu, setelah situasi kondusif, Ditian telah meminta harimau cakar raksasa untuk menjadi perwakilan selanjutnya. Dia juga menjelaskan kalau sang harimau pernah terluka parah saat masih muda, sehingga kultivasinya hanya stuck di usia 20.000 tahun. Tidak membuang waktu, King Yu Hao lantas kembali memulai teknik kontrak jiwa dan melaparkan mantra necromancer seperti biasanya. Kali ini prosesnya berjalan sangat lancar. Meskipun Dai Huabin dan harimau cakar raksasa merasakan sakit luar biasa saat penyatuan tubuh dan jiwa, namun prosesnya berjalan sesuai harapan. Pada awalnya, melihat tubuh fisik harimau tidak bergerak, seluruh orang dan binatang roh telah menunjukkan tatapan ketakutan dan kemarahan. Namun, situasi tersebut langsung berubah drastis ketika Dai Huabin menunjukkan 6 cincin roh dan tubuh jiwa harimau cakar raksasa. Desa Ditian merasa takjub, Yu Hao berhasil menciptakan sejarah bagi manusia dan binatang roh. Namun Yu Hao beranggapan hal itu hanyalah sebuah kebetulan.
Dia juga meminta perwakilan selanjutnya dari kedua belah pihak untuk maju. Sampai akhirnya ketika malam hari tiba, proses eksperimen tubuh jiwa berjalan sangat lancar dan mencapai keberhasilan sampai 90%. Bahkan dikarenakan saat ini ada 91 perwakilan berhasil melakukan penyatuan, Yu Hao beranggapan kontrak tubuh jiwa memang layak untuk digunakan. Tidak sampai di sini, sebuah fakta baru terungkap. Ketika binatang roh 1000 tahun menjadi tubuh jiwa, mereka mampu menghasilkan 2 cincin roh, sehingga sangat mengurangi kebutuhan Master Roh terhadap cincin roh. Namun sayangnya, jika bukan seorang Master Roh tipe spiritual, maka Master Roh yang telah menyerap binatang roh puluhan ribu tahun sangat sulit untuk mendapatkan tubuh jiwa keduanya. Meski Ditian sudah merasa puas dengan hasil tersebut, tapi dia masih merasa khawatir jika kontrak jiwa tidak dilakukan oleh Yu Hao dan dilakukan oleh Master Roh biasa. Berapa keberhasilan yang bisa didapatkan? Ucapan Ditian barusan memanglah menjadi sebuah masalah. Pasalnya Yu Hao tidak mungkin selalu bisa menjadi perantara. Oleh sebab itu, dikarenakan teknik kontrak jiwa mampu dipelajari, Yu Hao berencana mencari Master Roh tipe spiritual untuk mengajarkan teknik tersebut. Hal ini juga sesuai amanat dan harapan mendiang gurunya alias Yi Lei Kexi. Hanya saja, dikarenakan tujuan sebenarnya bukanlah untuk memperkuat Master Roh, tapi demi menciptakan kehidupan damai antara manusia dan binatang roh, Yu Hao lantas berniat membuat sebuah aturan sehingga bisa mengurangi kehancuran dan terus menjaga keseimbangan benua. Oleh sebab itu, meskipun dirinya berniat untuk mengajarkan teknik kontrak jiwa, namun Yu Hao berharap tekniknya tetap bisa dipantau dan dikendalikan, sehingga mereka harus membentuk organisasi khusus yang mengatur kontrak jiwa. Di satu busi terlihat heran organisasi apa yang ingin dibuat. Yu Hao menegaskan, organisasi nantinya akan bertanggung jawab menciptakan hubungan baik antara manusia dan binatang roh, melakukan pengawasan kontrak jiwa. Pada saat yang sama, hanya Master Roh tipe spiritual yang bisa bergabung menjadi anggota dan mempelajari teknik kontrak jiwa. Mereka juga akan terikat seumur hidup dengan organisasi. Bahkan Yu Hao juga meminta para binatang roh untuk bergabung dengan organisasi. Dengan begitu benar-benar bisa menciptakan keadilan. Merasa ucapan Yu Hao sangat tepat, serta yakin dia adalah orang yang tepat mewarisi kekuatan binatang roh takdir, Ditian pada akhirnya setuju mengirim perwakilan untuk bergabung. Bahkan baik Akademi Shrek dan Sekte Tubuh juga bersedia bergabung. Dengan tujuan membangun ikatan antara manusia dan binatang roh, serta meneruskan teknik kontrak jiwa, Yu Hao lantas memutuskan untuk memberi nama organisasinya sebagai Menara Jiwa. Singkatnya, setelah usulan Yu Hao disepakati, Menara Jiwa akhirnya akan berlokasi di antara Akademi Shrek dan Hutan Stardo. Bahkan dengan dukungan ketiga kerajaan besar, Menara Jiwa berhasil dibangun hanya dalam waktu 1 bulan saja. Para Master Roh spiritual yang dilatih kontrak jiwa disebut sebagai Master Jiwa yang menjadi profesi baru di benua ini. Di saat Ditian dan kelima binatang roh terkuat bergabung dengan Menara Jiwa, ketiga kerajaan besar juga mengirim perwakilan untuk bergabung. Mereka semua menjadi tetua di dalam Menara Jiwa. Sedangkan Elder Suan dipilih sebagai tetua pertama Menara Jiwa, sementara Yu Hao menjadi kepala kehormatan. 3 bulan kemudian, di wilayah Danau Kehidupan, Yu Hao akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Pasalnya selama 3 bulan Menara Jiwa didirikan, mereka sudah memiliki 42 Master Jiwa yang mampu melakukan kontrak jiwa. Ucapan barusan jelas membuat Ditian terlihat tidak senang. Mau bagaimanapun, Yu Hao memiliki takdir hutan Stardo di tubuhnya, sehingga ada rasa berat hati untuk membiarkannya pergi dari tempat ini. Bahkan di tempat dengan penuh kehidupan seperti ini, Yu Hao bisa dengan mudah meningkatkan kultivasinya. Yu Hao menegaskan, jika dirinya ingin pergi, Ditian tidak mungkin bisa menahannya.
Terlebih lagi dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Yuho yakin paling lama 30 tahun, dirinya bisa menjadi seorang dolo transenden. Bahkan dikarenakan dirinya telah mewarisi kekuatan binatang roh takdir, Titian tidaklah mungkin menghalangi dan membunuhnya. Selain itu juga, dengan posisinya, Titian juga tidak mungkin terus bisa mengurungnya. Jika tidak, menara jiwa dan organisasi yang mereka bangun justru akan hancur berantakan. Tidak lagi bisa menahan Yu Hao dan ucapannya memanglah sebuah kebenaran. Titian jelas tidak lagi ingin melarang Yu Hao meninggalkan tempat ini. Namun dia memintanya untuk segera kembali setelah semua urusannya selesai. Dia juga membebaskan Yu Hao untuk tinggal di hutan Stardo, menara jiwa ataupun kota Shrek. Ya pokoknya yang penting gak jauh-jauh dari hutan Stardo. Tepat di saat Yu Hao menyetujuinya, Titian telah memberikan sebuah liontin yang terbuat dari sisik terbaliknya, disebut juga sebagai liontin skala terbalik, di mana benda tersebut dikatakan bisa melindungi Yu Hao dalam situasi paling krisis sekalipun. Hal itu jelas membuat Skydream dan Bing Er langsung meminta Yu Hao untuk tidak memakainya, di mana skala terbalik tersebut merupakan larangan surga yang telah dikumpulkan Titian setiap 100.000 tahunnya. Selain mengandung kekuatan mematikan, juga terdapat sedikit kekuatan surga. Jika Yu Hao memakainya, maka hal itu akan memutuskan koneksinya dengan alam dewa. Tidak sampai di sini, jika kekuatan Yu Hao tidak bisa melebihi Titian, maka dia tidak mungkin bisa melepaskan liontin, sehingga hanya kematian saja yang bisa melepaskannya. Tapi tiba-tiba... Meskipun Bing Er dan Skydream terlihat panik, namun Yu Hao berjanji akan berlatih sekuat tenaga untuk mengalahkan Titian di masa depan, menghancurkan skala terbalik dan meraih posisi di alam dewa dengan tangannya sendiri. Bersamaan dengan kepergian Yu Hao dari hutan Stardo, Sekte Tang kini terlihat terus melakukan pembangunan dan pelatihan para anggotanya. Ia bisa dibilang telah berkembang sangat pesat dari sebelumnya. Tidak membuang waktu, Yu Hao lantas meminta Baby untuk segera menyelesaikan urusan di Sekte Tang. Setelah itu, dia harus mengikutinya pergi ke lembah es dan api Yin yang demi menemukan cara untuk menyelamatkan Tangya. Singkatnya, di saat Baby merasa takut tempat tujuan mereka dipenuhi dengan racun, Yu Hao lantas memintanya untuk santuy aja, di mana atribut esnya merupakan penangkal dari segala jenis racun mematikan. Melihat Yu Hao kembali datang ke tempat ini, membuat Yo-Yo terlihat heran. Namun Yu Hao segera menegaskan kalau dirinya masih memiliki hak mengambil 7 jenis tanaman ajaib setelah berhasil lulus ujian sebelumnya. Meski Yo-Yo membenarkan hal itu dan membebaskan Yu Hao untuk memilih, namun dia meminta Yu Hao untuk tidak memaksa tanaman ajaib jika menolak untuk mengikutinya. Tidak membuang waktu, Baby lantas menjelaskan kekasihnya mengalami masalah oleh para master roh jahat. Pada saat di lembah pertanyaan cinta, dia mendapatkan petunjuk tentang 2 tanaman yang bisa menyelamatkan Tangya. Pertama adalah Yo-Yo sendiri, sedangkan yang kedua masih menjadi misteri. Sehingga Baby meminta Yo-Yo untuk membantunya mengidentifikasi tanaman tersebut. Nah guys, begitulah alur cerita Solen 2 episode 113-nya. Gimana guys? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang sering Mimin buatkan? Ya pasti mirip lah ya, orang ketua sekte yang buatin ya kan? Nah, buat teman-teman yang penasaran, bisa klik link yang Mimin pin di kolom komentar. Di situ spoiler episode 114 ya guys ya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte alias Dewa Laut King Frank, undur diri dulu. See you and bye.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.